Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devai Sinawardi, NIM 2212181057. Saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang sistem komunikasi data. Pengertian dari komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas ataupun internasional seperti internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman komunikasi di antara dua titik menemukan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching, biasa di antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, ataupun peralatan dengan peralatan. Model komunikasi data terbagi menjadi dua, yaitu source system dan destination system. Di source system ada terbagi dengan source dan transmitter dan dilanjutkan dengan transfer ke transmission system atau diolah dan berlanjut dengan ke destination system yang terbagi dua menjadi receiver dan berlanjut dengan ke destination atau tujuan. Dan dia sampel seperti ini, ada workstation atau pusat, modem, dan beralih ke public telephone network atau jaringan tersebar luas, ya disebut itulah modem dan server. Model komunikasi data pada dasarnya sinyal digital bit di source melalui input information akan berubah menjadi analog sinyal di transmitter dan berlanjut dengan transmitter system walaupun masih analog sinyal receiver dan berubah ke destination menjadi digital bit. Ringkasan perkembangan komunikasi. Telegram merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh seseorang dari warga Amerika bernama Samuel F.B. Morse bersama asistennya Alexander Graham pada tahun 1837. Pesan pertamanya dikirim pada 6 Januari 1838. Pesan yang dikirim oleh operator menggunakan kode Morse. Pesan ini sering dinamakan pesan kabel atau kawat. Media ini sangat efektif dulu menjadi primadona meskipun yang bisa mengirim dan menerima hanyalah orang yang paham kode Morse. Untuk keperluan peperangan, media ini sangat diperlukan agar pesan rahasianya tetap terjaga. Pesan ini pun diistimewakan karena umumnya pesan tersebut adalah pesan penting. Telepon. Penemuan telepon dipicu oleh permintaan penunggangan telepon yang semakin berkembang dan meningkat. Telepon pun ditemukan pada sekitar tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Di Indonesia, telepon lokal pertama digunakan sejak ada kesalahan teknis. Sejak 16 Oktober 1882 yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Jaringan telepon pertama ini menghubungkan Gambir dan Tanjung Priuk. Selanjutnya jaringan telepon dibuat di kota-kota besar. Tahun 1906, perusahaan jaringan telepon diambil alih dan dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda melalui PTT, Post Telegram Telepon. Surat
elektronik merupakan sarana mengirim surat melalui jaringan komputer, misalnya internet. Surat elektronik mulai dipakai pada tahun 1960-an. Saat itu internet belum dibentuk, tetapi surat terkirim melalui jaringan yang berbentuk dari kumpulan mainframe. Mulai tahun 1980 mulai bisa dipakai oleh umum. Ya, ini adalah tabel dari tahun 1880 dengan network teleponi dengan traffic voice switching, teknologinya dengan analogi atau circuit switching, dan transmission media copper dan microwave. Pada tahun 1960 dengan digital network, traffic voice dan switching teknologinya digital switching circuit, transmission medianya copper, microwave, dan satelit. Dan 1990-an dan di network wireless atau ya wifi lah, udah ada PSTN dan internet, traffic multimedia, switching teknologi, cell switching dan ATM, transmission media copper, microwave, satelit, fabrication. Model jaringan pada di transmitter ini terdapat customer premise, equipment, telepon, PBX, fax, multiplex, modem, dan transport dan diolah ke transport message disebut dengan network, access, subscribe, loops, PBX tracks, dan menjadi receiver di sini dengan PSTN, Private Data Network. Node pada jaringan adalah mesin atau komputer yang menyediakan koneksi bagi user, dalam kasus circuit switching, atau merelay data user pada kasus komunikasi data. Node pada berupa customer nodes, switching nodes, transmission nodes, dan service nodes. Node juga dapat diklasifikasikan sebagai terminal, dan di terminal itu menjadi beberapa contoh seperti terminal CRT, PC, workstation, telepon, host. Pada contohnya itu komputer atau workstation, multiplexer, concentration. Switch lokal memungkinkan fasilitas device yang terhubung untuk berkomunikasi secara langsung satu dengan lainnya. Switch standar untuk interkoneksi atau node. Gateway peralatan untuk interkoneksi antar jaringan. Fungsi-fungsi jaringan komunikasi ada beberapa. Di sini saya akan membacakannya. Fungsi dasar komunikasi itu switching untuk interkoneksi kanal, routing untuk memilih suatu lintasan untuk persyaratan tertentu, flow control untuk memperlambat atau melalui traffic, konversi kecepatan dan kode, keamanan, sampai mencegah akses yang tidak berhak atau copyright. Backup mampu beraksi terhadap kegagalan, monitoring sampai kegagalan, traffic, akuntabilitas. Internal working untuk menyediakan komunikasi dengan dan melalui jaringan lainnya. Manajemen jaringan untuk memanage source jaringan. Klasifikasi jaringan. Di sini ada berbagai perbedaan